ketika semua menjalankan tugasnya dengan baik, sinkron, maka akan membuahkan buah yang manis pula. Contoh teman-teman, mendirikan bangunan macam begini, nggak mungkin ini berdiri, melainkan ketika setiap pihak menjalankan perannya. Ya kan? Insinyur, dia menggambar dengan baik, kan gitu ya. Arsitek maksud saya menggambar dengan baik. Kemudian setelah itu teknik sipil, dia menghitung dari gambar yang datang tuh, dia menghitung, hitungan mesti pas, mesti akurat, sesuai dengan gambar yang disajikan, yang diberikan oleh si arsitek. Arsitek juga tidak menyajikan gambar itu kecuali setelah dituangkan oleh si pemilik rumah dan bangunan. Saya maunya apa? Iya kan? Ini gedung, misalnya saya mau bangun rumah, rumahnya seperti apa? Pemilik rumah maunya apa? Kan saya mesti tuangin dulu ke si arsitek. Setelah dia paham, dia gambar. Udah sesuai, baru dia kasih kepada pihak yang lain, katakan teknik sipil atau lain sebagainya, untuk menghitung. Menghitung apa? Bangunannya, pondasinya, ya, dan lain sebagainya. Setelah itu semua dihitung, ya, ada lagi pihak yang lain, petugas-petugas yang pada bekerja di lapangan. Dia membangun sesuai dengan arahan. Ada kontraktornya, kepala pembangunannya, ya kan? Dia juga berjalan sesuai rencana. Anak buahnya membangun sesuai dengan arahan. Masing-masing ada peran dan fungsi. Yang ngebangun juga tukang bangunan yang ngebangun, dia nggak bakal bisa ngebangun kalau dana nggak turun, iya kan? Bahan bangunan, material nggak turun, material nggak bakal turun kalau duit nggak dibayar ke tukang bangunan, toko bangunan, dan seterusnya. Masing-masing ini harus sinkron. Ketika semua menjalankan perannya dengan baik, bangunan akan berdiri dengan bagus, dengan indah dalam waktu yang singkat. Seperti itu kan? Demikian juga kehidupan dunia. Umaro punya fungsi mengatur masyarakat dengan wewenangnya, dengan kekuatannya, dengan jabatan, ya, dan lain sebagainya. Ulama pun punya fungsi untuk membimbing, mengarahkan, sehingga undang-undang kebijakan tidak keluar melainkan atas arahan dari para ulama. Ulama menyampaikan arahannya, masukan-masukannya, nasihat-nasihatnya, ilmu-ilmunya, hukum-hukum syariat. Sedangkan umaro, pemerintah, ya, mengadopsi dari arahan-arahan para ulama, hukum-hukum Allah yang datang dari para ulama diolah menjadi undang-undang yang kemudian dijalankan di tengah-tengah masyarakat. Dia yang kontrol, dia yang atur. Itu bukan tugas ulama setelah itu. Jelas teman-teman. Nah, ini harus sinkron. Dan saya tanya sama teman-teman, itu bangunan apakah mungkin bisa berdiri kalau nggak ada otak yang mengatur? Harus ada kepala pembangunan yang mengatur itu semua, yang mengarahkan semuanya, sinkron. Setuju teman-teman? Ketika ada cacat di sini, dia segera cari solusinya. Ketika terputus di sini hubungan, dia yang menyambungnya.
Faham teman-teman? Baik. Artinya koordinasi untuk setiap pihak, bagi setiap pihak itu hal yang wajib, sehingga terwujud bangunan yang besar itu, yang megah, yang bagus itu. Demikian kehidupan dunia ini, antara para ulama dengan para umara harus ada koordinasi. Kalau ini tidak terjadi, berantakan semuanya. Saling bahu-membahu satu sama lain. Ulama mendukung umara, umara juga mendukung ulama, saling bahu-membahu, saling koordinasi satu sama lain demi terwujudnya kehidupan yang diharapkan oleh Allah Ta'ala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kebahagiaan bagi semua masyarakat. Harus terjadi semacam itu. Nah, dari sini teman-teman, dari sini kita katakan koordinasi, ini bahasa mudahnya, antara para ulama dengan umara harus terjadi, harus ada. Kalau koordinasi itu tidak ada, berantakan semuanya. Paham? Dan koordinasinya itu harus jujur, harus jujur. Seperti koordinasi satu sama lain di dalam pembangunan itu harus jujur, transparan, enggak boleh ada kepentingan. Oh, ini saya harga material segini saya tambahin sedikit ya, enggak boleh kayak begitu. Itu yang rusak. Ini sebagai contoh. Transparan, jujur, adil, bijak. Koordinasinya pun saling menampung, memberikan solusi dan seterusnya dan seterusnya. Demikian antara para ulama dengan umara. Itu harus terjadi. Kalau itu tidak terjadi dengan baik, maka kehidupan juga akan berantakan. Faham teman-teman? Nah, dari sinilah ditegaskan bahwasanya tidak dilarang ulama itu bergaul dengan umara dan sebaliknya. Untuk tujuan itu, adil, jujur, transparan, tanpa ada kepentingan apapun. Murni demi untuk membangun kehidupan ini sebagaimana yang diatur oleh Allah Ta'ala. Bukan hanya tidak dilarang, bahkan diwajibkan dan ditekankan. Kalau enggak bakal berjalan kehidupan ini sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas teman-teman? Maka itu kita akan dapati di dalam Al-Quran. Kita akan dapati di dalam Al-Quran bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Musa, Nabi Harun untuk datang kepada Fir'aun, sang penguasa saat itu. Nabi Musa loh, Nabi Harun diperintahkan untuk datang ke istananya Fir'aun, berjumpa dengan Fir'aun, untuk memberikan masukan-masukannya. Allah perintahkan itu. Jelas teman-teman, karena kalau tidak terjadi koordinasi antara dalam tanda petik kita katakan para ulama, orang-orang yang tersambung dengan Allah, dengan para umara, gak bakal berjalan kehidupan ini, berantakan. Jelas teman-teman. Kita dapatin di dalam Al-Quran perintah Allah kepada Nabi Musa, Nabi Harun untuk datang. Dan kita lihat, tatkala Allah perintahkan, Allah memerintahkan wahai Musa, wahai Harun, datang kepada Fir'aun untuk membimbing Fir'aun, mengarahkannya kepada jalan yang benar, bukan untuk kepentingan duniawi, bukan untuk kepentingan sesaat dan pribadi. Jujur, transparan, adil, kamu datang hampiri Fir'aun. Oh, Fir'aun aja yang datang kepada saya kan ulama, saya nabi. Ulama itu didatengin, sampai botak gak bakal datang. Kamu harus pahami wahai ulama, dia adalah penguasa tertinggi. Tahu diri, masing-masing tahu tempatnya.
penguasa tertinggi bukan datang, didatangi, layak. Sekalipun itu Fir'aun loh. Faham teman-teman? Dan Allah tidak mengizinkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mencaci maki Fir'aun. Sama sekali. Justru Allah memerintahkan kepada Nabi Harun, Nabi Musa untuk berucap kepada Fir'aun dengan ucapan yang baik, ucapan yang penuh dengan kelembutan, lemah lembut, untuk membimbingnya. Karena fahamin, seorang penguasa kamu keras terhadapnya, dia akan makin keras, dia punya kekuatan. Tempatkan setiap orang di tempatnya, itu yang Allah ajarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Dan Allah juga kasih tahu, kamu akan dapati tantangan dari seorang Fir'aun, dia akan menentang, dia akan begini dan begitu. Tetapi apapun itu, tetap yang kamu sampaikan konsisten, sampaikan ini agama dengan baik. Maka itu diceritakan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kisahnya Nabi Musa, Nabi Harun tatkala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk datang kepada Fir'aun. Dan itu pelajaran penting bakal kita semua, bagaimana seorang ulama bergaul dengan umara dengan cara yang baik yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Lihat di dalam surat Taha, Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Musa, idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allah bilang, idhab, pergilah engkau wahai Musa dan saudaramu Harun dengan ayat-ayatku. Datanglah kalian berdua kepada Fir'aun, karena sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Terus Allah bilang, faqula lahu, kalian berdua berkatalah, bertutur katalah kepadanya, kepada Fir'aun, tutur kata yang lemah lembut, qaulan layyinan. Ya, la'allahu, siapa tahu dengan ucapan kalian yang lemah lembut itu, siapa tahu dia mengingat dan takut kepada Allah. Sampai cara berbicara, tutur kata kepada penguasa diajarkan oleh Allah Ta'ala. Teman-teman, penguasa kita itu enggak sejahat Fir'aun, enggak sebiadab Fir'aun, enggak sebejat Fir'aun. Ini yang udah dikatakan oleh Allah melampaui batas. Lihat bagaimana Allah memperlakukannya, menempatkan ya posisinya sebagai penguasa, padahal penguasa tertinggi Allah Ta'ala. Tapi lihat bagaimana Allah ngajarin kita, tempatkan setiap orang di tempatnya, di posisinya, di kedudukannya. Itu yang diajarkan. Nabi Musa bilang, qala Rabbana, Nabi Musa dan Nabi Harun bilang, Rabbana inna nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Kami takut dia berlebihan kepada kami dan melakukan terhadap kami hal-hal yang melampaui batas. Maka Allah Ta'ala bilang, qala la takhafa, jangan kalian takut, sesungguhnya aku bersama kalian, aku mendengar, aku melihat, aku memantau segala apa yang terjadi. Fatiyahu, datanglah kalian berdua kepadanya. Ada beberapa orang tuh ngomong, wah jangan datang ke istana, jangan datang ke pintunya pejabat. Saya tanya, ini Nabi Musa, Nabi Harun nih ketemu sama Fir'aun di kafe apa di mana? Hah? Pinggiran jalan apa gimana? Ada Fir'aun di istananya, di singgasananya. Nabi Musa, Nabi Harun datang melangkahkan kakinya dari jauh masuk ke istananya Fir'aun, bukan nongkrong di kafe. Apa? Penjilat Nabi Musa, Nabi Harun? Lah. Tapi seperti yang tadi saya jelaskan, koordinasi antara para ulama dengan para umara itu harus terjadi.
sehingga terwujud kehidupan yang layak, yang baik, yang bagus antara orang-orang yang berilmu, yang berwawasan dengan para ulama, para umara, teman-teman.